Pemandangan malam terbelah, dan bintangnya hancur. Bintang astral bulan di panji astral tiba-tiba pecah berkeping-keping. Bang! Setelah harta karun rahasia kehidupan Fu Hongyao pecah, dia memuntahkan seteguk darah. Kulitnya menjadi pucat, dia tampak sangat menyedihkan. Kegelapan menutupi langit, dan sesosok cahaya muncul. Xiao Chen memukul wajah Fu Hongyao dengan tinjunya, membuatnya terbang dari peron. Setelah dia menyentuh tanah, dia tidak bisa bangun lagi. Fu Hongyao memegangi wajahnya dengan satu tangan, sangat malu. Dia belum pernah bertemu pria kejam seperti itu bahkan setelah hidup selama ini. Dia berkata dengan gigi terkatup, gunung dan sungai pada akhirnya akan bertemu. Xiao Chen, sebaiknya kamu tidak bertemu denganku lagi. Dua jatuh. Xiao Chen berpikir dalam hati. Kemudian, dia mengayunkan tangannya ke belakang, dan pedang bayangan bulan muncul di genggamannya sekali lagi. Dia tidak menunjukkan niat untuk mengejar Fu Hongyao. Sebaliknya, dia menyerang orang terdekat, Xing Jue. Di tempat itu, angin hitam bertiup disertai lolongan hantu. Kapak besar itu terus menari-nari di jari Xing Jue. Ketika dia melihat Xiao Chen menyerbu, dia tertawa dengan berani dan berkata, kamu datang pada saat yang tepat. Mari kita lihat siapa yang akan mengirim siapa terbang kali ini. Kapak besar yang berputar-putar itu tiba-tiba berhenti. Kemudian Xing Jue menggenggamnya erat-erat dengan satu tangan. Badai yang terjadi menutupi seluruh tubuhnya seperti baju besi perang dari angin kencang. Bunga persik bermekaran, matahari musim panas terbit, angin musim gugur bertiup, dan salju musim dingin melayang. 4 musim yang sempurna, siklus musim. Saat Xiao Chen menyerang, fenomena misterius muncul di sekitarnya. Pada saat dia mencapai Xing Jue, dia sudah mewujudkan keempat musim dan menyerang dengan siklus musim. Bang! Suara keras memenuhi platform yang luas itu, menghancurkannya seluruhnya pada saat ini. Armor badai hitam Xing Jue menghilang dalam sekejap. Kemudian, momentum serangan Xiao Chen menjatuhkan Xing Jue tinggi-tinggi. Xiao Chen terus melayang ke udara tanpa kehilangan momentum. Kemudian, dia mulai menyerang dengan ganas. Keduanya di udara tampak bergerak lambat. Semua orang dengan jelas melihat setiap gerakan yang dilakukan keduanya. Mereka bertarung dengan cara yang benar-benar mengamuk dan penuh kekerasan, hanya menggunakan kekuatan absolut untuk mengimbangi pukulan demi pukulan. Hanya dalam 10 gerakan, ruang angkasa beriak seperti gelombang yang menyebar di atas air, membentuk badai spasial yang menderu-deru. Semua orang tercengang saat melihat ini. Jika badai spasial ini menyapu seorang martial sage biasa, martial sage itu pasti akan mati. Bang! Dalam gerakan lain, Xiao Chen menjatuhkan kapak besar di tangan Xing Jue. Kemudian, dia menggunakan bagian belakang pedangnya untuk mengirim tubuh kekar Xing Jue meluncur kembali seperti karung pasir. 3 jatuh. Saat Xiao Chen memikirkan hal itu, Diwuk, yang berada pada gambar bangsa dewa di atas, tiba-tiba membuka matanya. Negara dewa yang berada di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi kokoh. Itu membawa cahaya ilahi yang tak terbatas saat ditekan, bersiap untuk menghancurkan Xiao Chen sampai mati dalam satu gerakan. Suara gemuruh yang keras terdengar dari gambar negara dewa yang kokoh saat itu menyelimuti seluruh area platform. Ia jatuh dalam sekejap, bergerak dengan kecepatan kilat. Saat bangsa dewa turun, Xiao Chen tampak sangat kecil. Seluruh Tianwu Plaza bergetar hebat. Namun, jelas bahwa Diwuk harus membayar mahal atas serangan ini. Setelah gambar negara dewa muncul, gambar itu hilang sama sekali, dia tidak akan bisa memanggilnya lagi. Diwuk melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rambut putihnya berkibar liar tertiup angin. Saat dia melihat ke platform, yang telah menjadi puing-puing, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Karena serangan yang dipersiapkan dengan hati-hati ini, dia tidak dapat memanggil bangsa dewa setidaknya selama 3 tahun. Harta karun kaisar primordial ini bahkan bisa melukai kaisar semu, apalagi seorang sage bela diri tingkat Grandmaster yang hebat. Bahkan jika Xiao Chen tidak mati, setidaknya dia akan lumpuh. Maafkan saya, serangan saya terlalu berat, dan saya secara tidak sengaja merusak platform istana dewa bela diri ini, kata Diwuk kepada para tetua yang duduk di kejauhan dengan suara acuh tak acuh, sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Upacara penganugerahan raja ini harus diakhiri di sini. Apakah akan berakhir seperti itu? Semua kultivator yang hadir merasa tidak puas. Mereka telah melihat Xiao Chen mengalahkan 3 orang berturut-turut dan berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Namun, serangan secepat kilat Diwuk memadamkan harapan baru yang muncul di hati semua orang. Bangsa dewa adalah harta karun Kaisar Purba. Itu adalah harta karun tertinggi yang sangat kuat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa menandinginya. Diwuk menghabiskan seluruh energi mentalnya, membayar harga karena tidak mampu memunculkan gambar harta karun rahasia tingkat kaisar selama 3 tahun. Ketika citra bangsa dewa diperkuat, serangan puncaknya bahkan bisa melukai kaisar semu dengan parah. Namun, itu hanya teori. Dalam pertarungan sesungguhnya, kaisar semu tidak akan memberi Diwuk begitu banyak waktu untuk bersiap. Dengan kata lain,
Di Wuk hanya memiliki kesempatan seperti itu karena Xie Zixuan, Fu Hongyao, dan Xing Jue menunda Xiao Chen. Kalau tidak, dalam pertarungan 1 lawan 1, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Itu berakhir. Orang tua berpakaian hitam yang menjadi tuan rumah upacara melihat lambang Azure Dragon King di tangannya dan bergumam, harganya sangat mahal. Platformnya telah berubah menjadi puing-puing, dan Xiao Chen telah melepaskan lambang Xiahou Jue, yang sangat diharapkan oleh ketiga guru suci. Sekarang, lelaki tua berpakaian hitam itu tidak tahu di mana lambang itu mendarat. Harga yang harus dibayar demi mencegah nama tertentu muncul lagi terlalu tinggi. Serangan terakhir di Wuk terlalu berlebihan. Kekalahan Xiao Chen bukan hal yang tidak patut. Tidak layak atau tidak, ini sangat disayangkan. Xiao Chen berjuang sangat keras sepanjang jalan, berjuang sampai sekarang. Banyak talenta luar biasa semuanya jatuh ke tangan pedangnya. Namun, dia kalah di pertandingan terakhir. Ini mengecewakan. Pada akhirnya, keajaiban tidak bisa muncul. Meskipun Xiao Chen menanggung beban terberat dari serangan itu, saya yakin dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak mati. Namun, dia mungkin sudah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Diskusi dilakukan dengan suara pelan. Pada langkah terakhir, Xiao Chen terjatuh di kaki di Wuk. Penonton merasa bahwa ini tidak terduga dan masuk akal. Di kursi VIP, Sui Lingling diam-diam menyeka air mata di sudut matanya. Di jalan untuk dianugerahkan raja ini, Xiao Chen telah menemui begitu banyak kesulitan. Pada akhirnya, inilah hasilnya. Bahkan jika dia selamat dari suatu kebetulan, dia akan sangat kecewa. Lan Shaobai dari ras Asura membuka mulutnya dengan agak canggung, ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Orang-orang yang berhubungan baik dengan Xiao Chen semuanya menunjukkan ekspresi kesal, semuanya menghela nafas tanpa henti. Hahaha, tanpa diduga, setelah aku berjalan kembali dengan susah payah, aku melihat pemandangan seperti itu. Pada akhirnya, aku, Xiahou Jue, yang tertawa terakhir dalam upacara penganugerahan raja ini. Semua orang melihat sosok menyedihkan penuh luka dengan cepat turun dari udara. Itu adalah Xiahou Jue, yang dilempar jauh oleh Xiao Chen. Xiahou Jue bergegas kembali meskipun dia terluka. Dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk mengganti pakaiannya. Namun, saat dia kembali, dia melihat adegan Xiao Chen dihancurkan oleh bangsa dewa. Dia langsung merasa sangat bahagia. Terkadang, kebahagiaan datang dengan begitu sederhana. Orang tua berpakaian hitam juga sama senangnya. Dia segera menuju reruntuhan untuk mencari lambang Raja Macan Putih. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan datang dari reruntuhan platform yang tak terbatas. Detik berikutnya, lebih banyak berkas cahaya keemasan memancar seperti bambu musim semi setelah hujan. Dalam sekejap mata, 10.000 berkas cahaya keemasan membubung ke langit. Mereka begitu mempesona sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Keterkejutan muncul di wajah Xiahou Jue. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi di Wuk, yang bersiap untuk pergi, sedikit berubah. Keraguan muncul di matanya saat dia berhenti di udara, melayang di sana. Ledakan, banyak sosok emas muncul dari reruntuhan, memancarkan cahaya terang. Semua sosok emas ini tampak berbeda, memegang senjata berbeda di tangan mereka. Satu-satunya kesamaan adalah kekuatan raja pada mereka. Ketika kekuatan ratusan tokoh ini bergabung, hal itu menimbulkan ketakutan di hati setiap orang. Itu mengagetkan saya. Ternyata itu hanya kumpulan patung raja. Melihat situasinya, Xiahou Jue menghela nafas lega. Dia mengira Xiao Chen kembali. Itu tidak benar. Ekspresi di Wuk berubah drastis. Dia melihat Xiao Chen berdiri di tengah ratusan patung dengan mata terpejam. Tubuhnya memancarkan cahaya terang, luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Xiao Chen telah melepas jilbab Raja Laut di kepalanya. Kekuatan raja yang mengalir keluar dari tubuhnya bahkan lebih kaya dan lebih dahsyat daripada ratusan patung raja di sekitarnya. Raja Naga Azure, raja dari segala raja. Azure Dragon kecil di dantian Xiao Chen meraung. Dragon Might dan Holy Might berkumpul untuk membentuk King's Might yang tertinggi. Di bawah tekanan keperkasaan raja ini, semua patung emas bersujud, membentuk jalan emas di udara, membentuk jalan seorang raja. Wajah Xiahou Jue berubah menjadi gila, matanya membelalak karena keterkejutan yang tak tertandingi saat dia dengan cepat berpikir, Xiao Chen saat ini adalah cangkang kosong. Adegan di Wuk yang melukainya jelas bukan ilusi. Bahkan jika Xiao Chen adalah kaisar semu, dia tidak akan memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Meskipun aku terluka parah dan tidak membutuhkan waktu untuk pulih saat aku bergegas kembali, aku masih lebih dari cukup untuk menghadapi gertakan orang ini. Dengan pemikiran ini, ekspresi jijik muncul di mata Xiahou Jue. Dia tertawa keras dan berkata, Xiao Chen, kamu hebat. Pada saat genting, Anda benar-benar membangunkan Dragon Might dari Azure Dragon Martial Spirit. Sayangnya, yang dianugerahkan raja adalah aku, Xiahou Jue. Sosok Xiahou Jue bersinar, membawa kekuatan yang tak terbatas.
Angin kencang lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, lebih ganas dari sungai, lebih luas dari lautan berkumpul di belakangnya. Dia tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap mata. Lalu, dia dengan ganas menusukkan jarinya ke dahi Xiao Chen. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen mengangkat tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan Xia Houjue. Ledakan, sambaran petir ilahi menderu di langit. Petir macam apa ini? Hanya guntur dari sana saja yang mengguncang seluruh kota Tianwu dengan keras. Bangunan-bangunan runtuh, dan gendang telinga para pembudidaya tingkat rendah hancur, menyebabkan banyak orang pingsan. Sebuah sambaran petir merobek awan. Seekor rok raksasa yang terbuat dari petir muncul bersamaan dengan petir ilahi di langit. Ketika rok melebarkan sayapnya, angin kencang bertiup, seolah-olah mendorong istana dewa perang yang tersembunyi di balik awan. Ini adalah kehendak Guntur Kaisar Guntur Sangmu. Kenapa Xiao Chen menggunakannya? Semua orang di seluruh alun-alun terkejut ketika kulit mereka memucat. Suara mereka bergetar di hadapan rok petir ini, mata mereka dipenuhi kebingungan. Mengapa Xiao Chen bisa mengeluarkan surat wasiat Kaisar Guntur? Hei, Ao Jiao, kamu tidak perlu membuat keributan seperti itu, kan? Hehe, saya baru bangun tidur dan belum terlalu paham dengan kekuatan saya sendiri. Di sisi lain, setelah lama tidak bertemu, tubuh Anda kini mengandung banyak hal aneh. Tolong, aku tidak punya pilihan lain selain membiarkanmu menempati tubuhku. Bisakah kamu tidak mengintipnya saja? Baiklah, baiklah. Fokus saja pada pemulihan. Serahkan sisanya padaku. Hai, karena saya fokus pada percakapan kami, saya hampir lupa bahwa saya masih memegang seseorang. Aku akan membuangnya dulu. Suara mendesing. Di jalan raja yang terbuat dari patung emas sujud, Xiao Chen membuat gerakan melempar dengan santai. Xia Houjue, yang telah lama hangus karena sengatan listrik, berubah menjadi meteor saat ia terbang jauh dan jatuh entah di mana. Seolah-olah dia tidak pernah memperhatikan orang itu sama sekali, Xiao Chen melihat sekeliling dan memusatkan pandangannya pada Diwuk, yang energi mentalnya terkuras. Mulutnya melengkung membentuk senyuman nakal yang hanya dimiliki Ao Jiao. Rasa dingin merambat di punggung Diwuk. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Xiao Chen, seperti telah terjadi perubahan dalam dirinya. Namun, dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Namun, ketika Diwuk melihat senyuman aneh di wajah Xiao Chen, dia tahu dia harus pergi. Dia saat ini berada dalam kondisi yang sangat lemah dan bukan tandingannya. Sebuah lampu menyala. Itu adalah Diwuk yang dengan cepat terbang menuju Tian Yuxi. Ketika Tian Yuxi melihat Xiao Chen meletakkan tangannya di atas pedangnya, ekspresinya sedikit berubah. Dia berteriak, "Penjaga cahaya, lindungi sang pangeran." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sinar cahaya dengan cepat melesat keluar dari belakang Tian Yuxi saat 13 penjaga dengan cepat bergegas ke punggung Diwuk dengan senjata terhunus. Semua penjaga memancarkan cahaya ilahi. Kemudian, mereka menggabungkan cahayanya, mencoba memanggil gambar bangsa dewa untuk memblokir ruang di belakang Diwuk. Saat citra bangsa dewa terbentuk, Xiao Chen, yang berada di jalan raja, menghunus pedang di tangannya. Burung petir di langit dengan cepat memasuki pedang itu. Kemudian, cahaya pedang yang terbuat dari listrik menyapu seluruh tempat itu. Citra bangsa dewa langsung memudar. Cahaya gabungan dari 13 penjaga segera pecah dan rusak. Cahaya pedang membuat mereka semua muntah darah dan membuat mereka terbang. Lampu pedang berlanjut ke Diwuk, kekuatannya tidak berkurang. Saat benda itu mengenai punggung Diwuk, benda itu membelah pinggangnya menjadi dua. Namun, Tian Yuxi memancarkan cahaya putih ilahi yang lembut dan menyatukan tubuh Diwuk yang terbelah, lalu membawanya saat dia terbang menjauh. Terangan kesakitan terus-menerus keluar dari mulut Diwuk. Suara-suara itu menyayat hati dan mengandung kebencian dan rasa sakit yang tak terbatas. Xiao Chen, jangan berpikir bahwa ini berakhir ketika Anda dianugerahkan raja. Tunggu saja, tunggu sampai saya menempa patung dewa saya dan menerima keyakinan dari 900 alam dewa. Aku akan mengembalikan rasa sakit ini padamu 100 kali lipat mulai hari ini. Sebelum Xiao Chen menyarungkan pedangnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Dia berjalan maju di jalan raja selangkah demi selangkah. Bang! Patung-patung di belakang Xiao Chen hancur satu demi satu saat dia melangkah maju, berubah menjadi abu dan berserakan di angkasa. Sepertinya patung-patung yang jatuh mewakili semua orang yang dibunuh atau dikalahkan Xiao Chen dalam perjalanannya ke sini. Mereka yang ingin mengalahkanku akan dikalahkan olehku. Mereka yang ingin kukalahkan, tidak ada satupun yang bisa lolos. Ketika Xiao Chen mengambil langkah terakhir, semua patungnya hancur. Debu emas menyebar di belakangnya, memenuhi udara dengan banyak warna dan tampak sangat indah. Debu melonjak seolah-olah sebuah patung baru akan terbentuk. Lambang Azure Dragon King di dalam kotak yang dipegang lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar tanpa henti. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kotak itu tetapi tidak berhasil. Lambang itu melompat keluar dan terbang menuju dada Xiao Chen. Cahaya biru menyala dan menyatu dengan jubah putihnya.
Jubah putih Xiao Chen berubah menjadi ilusi. Segera, itu berubah menjadi battle armor biru yang megah. Lambang berbentuk naga di bagian dada terlihat sangat menonjol. Saya ingin dianugerahkan raja. Apakah ada orang lain yang tidak yakin? Siapa yang berani menolak? Xiao Chen bahkan memotong Diwuk menjadi dua. Melangkah maju sekarang sama saja dengan mendekati kematian. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang menjawab. Debu emas yang memenuhi udara tiba-tiba mengembun menjadi patung emas Xiao Chen, dan berdiri di atas platform yang hancur. Patung Xiao Chen menunjukkan semangat yang gigih, menyebarkan kekuatannya ke segala arah. Patung yang ditempa dari ratusan patung emas itu tingginya 1 kilometer. Itu memancarkan kekuatan raja tertinggi ke segala arah. Itu menunjukkan ekspresi serius dan tegas dengan lunar shadow sabre yang tergantung di pinggangnya. Saat ia menatap ke langit, gambar naga emas berenang di sekitar patung itu, membuatnya terpesona. Raja Naga Biru. Dia benar-benar berhasil dianugerahkan raja. Pemilik patung raja yang nyata ini telah membelah Diwuk menjadi dua, yang kemudian melarikan diri dengan menyedihkan. Xiao Chen telah melemparkan Xia Houjue jauh lagi, meninju wajah Fu Hongyao dari Istana Astral Siklik, bertukar 1000 gerakan dengan Xie Zixuan, menusuk ratusan lubang di dirinya, dan mengalahkan Xing Jue dalam bentrokan kekuatan langsung. Saya akan dianugerahkan raja. Tidak ada yang berani tetap tidak yakin. Orang ini tidak bisa dianugerahkan raja. Tiba-tiba, suara samar terdengar. Sebuah tangan raksasa melampaui ruang dan waktu, meraih kota Tianwu dari wilayah dewa yang jauh. Tangan emas raksasa itu berisi pola cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun ia melewatinya, banjir bunga surgawi muncul, bunga dewa 7 warna yang cerah jatuh dari langit seperti hujan. Tangan ini menempuh perjalanan beberapa miliar kilometer, dari domain dewa yang jauh dan sampai ke kota Tianwu di provinsi pusat domain Tianwu, untuk meraih Xiao Chen. Kata-kata orang ini seolah-olah merupakan kebenaran dunia, bergema di mana-mana dan digaungkan oleh suara ilahi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Ekspresi setiap orang yang hadir semuanya berubah secara radikal. Di antara ras dewa, selain dewa penguasa surga yang meninggalkan, tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan kekuatan seperti itu dan menciptakan keributan seperti itu. Serangan orang ini sangat mendadak, begitu cepat bahkan tidak memberikan waktu bagi siapapun untuk berpikir. Saat tangan raksasa ini terulur, kekuatan kaisar yang tak terbatas turun. Semua orang di alun-alun menjadi sangat kecil dan kecil. Pemandangan ini sangat mirip dengan lautan kepahitan di balik jembatan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Xiao Chen tampak seperti semut yang akan tergencet oleh tangan raksasa ini. Sambaran petir ilahi meraung, menerangi langit, seperti pedang liar yang menebang dan memotong tangan ini. Namun, tangan raksasa ini tidak berhamburan. Itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan bergerak menuju Xiao Chen. Keluarkan medali Azure Dragon, Xiao Chen berkata dengan mendesak kepada Ao Jiao. Tanpa sepatah kata pun, dia mengendalikan tubuh Xiao Chen dan mengeluarkan medali Azure Dragon. Medali Azure Dragon melayang di atas kepala Xiao Chen, dan tubuhnya kembali normal. Kemudian, dia melompat ke udara dan menghindari serangan tangan dewa kolosal yang jatuh dari langit. Jika bukan karena medali naga Azure yang membantu Xiao Chen memblokir kekuatan tangannya, tidak peduli seberapa tinggi dia melompat atau seberapa jauh, dia tetap akan tergencet seperti semut. Di Qitian, apakah kamu mencoba memicu perang besar antara dua ras kita? Raungan marah terdengar dari istana dewa bela diri. Tangan patah yang ditinggalkan oleh penguasa dewa meninggalkan surga benar-benar hancur dan tersebar. Catatan TL, arti di Qitian adalah kaisar meninggalkan surga. Kaisar adalah nama keluarga, jadi jika mengingat nama aslinya, Qitian, itu sebenarnya sama dengan gelarnya, surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Dalam sepersekian detik, matahari terbenam berubah menjadi merah darah. Titik cahaya yang berubah menjadi tangan yang patah itu tampak seperti negara dewa yang hancur. Banyak malaikat yang terjatuh, begitu pula makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, karena para penggarap ras dewa semuanya mati pada saat ini. Semua orang di alun-alun pulih kembali normal, terengah-engah tanpa henti, mata mereka dipenuhi ketakutan. Surga meninggalkan dewa penguasa adalah salah satu dari 5 ahli terkuat di benua Kunlun. Bahkan dari jarak miliaran kilometer, dia bisa membunuh orang seperti menghancurkan semut. Xiao Chen melihat titik-titik cahaya yang tersebar di udara dan berpikir keras. Ini adalah pemandangan yang sangat ingin dia lihat. Dia memperhatikannya dengan penuh perhatian. Di masa depan, senja dewa miliknya pasti akan semakin meningkat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di wilayah dewa yang jauh, penguasa dewa yang meninggalkan surga yang duduk di singgasana dewa menghela nafas. Dia telah membakar nyawa 3 juta orang yang percaya pada alam rendah ras dewa karena serangan sebelumnya. Serangan ini sangat berbeda dengan serangan biasa. Awalnya, penguasa dewa yang meninggalkan surga mengira dia bisa menipu penguasa guntur dan membunuh Xiao Chen. Tanpa diduga, Xiao Chen memiliki harta karun yang dapat menghalangi kekuatan kaisar dari kaisar bela diri yang berdaulat. Namun, meskipun kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa,
kamu tidak dapat dianugerahi raja hari ini. Penguasa dewa yang meninggalkan surga mengenakan jubah sucinya yang terbuka, tampak seperti dia telah bekerja keras selama berjam-jam. Tatapannya tenggelam dan klon wasiat terbentuk. Ini akan mengkloning kota Tianwu pada gambar bangsa dewa. Alasan mengapa penguasa dewa meninggalkan surga mengirim klon wasiat adalah, pertama, karena waktu. Jika dia bergegas dengan tubuh aslinya, bahkan jika dia menggunakan terowongan ruang waktu, dia masih membutuhkan setengah hari untuk menempuh jarak yang begitu jauh kecuali dia terus membakar kehidupan orang-orang percaya di alam bawah. Kedua, dia berhati-hati. Akan berdampak buruk jika tubuh asli penguasa dewa meninggalkan surga turun di bawah pengawasan istana dewa bela diri. Di langit kota Tianwu, cahaya putih kabur menutupi klon kehendak dewa meninggalkan surga, tidak memungkinkan siapapun untuk melihat penampilannya dengan jelas. Thunder Sovereign, kaulah yang menghasut perang, bukan aku. Orang ini sama sekali tidak bisa dianugerahkan raja. Surga meninggalkan dewa penguasa memandang ke arah awan, seolah dia sedang berbicara kepada istana dewa bela diri di tengah kenyataan dan ilusi. Jika Anda mengatakan dia tidak dapat dianugerahkan, maka dia tidak dapat dianugerahkan. Apakah kamu benar-benar sudah memperlakukanku seperti sekarat? Raungan menggelegar terdengar dari istana dewa bela diri. Suara ini seperti guntur, menyebarkan cahaya ilahi ke sekeliling. Bagaimana jika kamu menambahkanku? Kabut hantu muncul di langit. Kemudian seorang pria parubaya berpenampilan lembut dengan kulit pucat dan berpakaian putih perlahan turun dari langit. Dan aku juga, seorang pria kekar mengenakan battle armor hitam dan memegang kapak besar berjalan dari cakrawala. Raja Hantu Gunung Timur, surga menghukum dewa mayat. Dua klon karakter utama lainnya akan muncul. Situasi ini bukan lagi sesuatu yang bisa diintervensi oleh Xiao Chen. Hidup dan matinya bergantung pada kehendak surga. Perasaan seperti itu sulit untuk diterima. Ao Jiao, menurutmu aku bisa mencapai level yang sama dengan orang-orang ini suatu hari nanti? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jalanmu untuk menjadi raja baru saja dimulai. Suatu hari nanti, Anda tidak hanya akan mencapai level orang-orang ini tetapi bahkan melampaui mereka dan memperlakukan mereka seperti semut. Beberapa tokoh utama turun ke kota Tianwu untuk membahas nasib Xiao Chen. Namun, Xiao Chen, berpakaian biru, berdiri di atas reruntuhan platform, memandang ke langit dengan ekspresi tenang. Ao Jiao benar, jalannya untuk dianugerahkan raja belum berakhir. Sebaliknya, ini adalah permulaan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, dewa mayat penghukum surga, dan Raja Hantu Gunung Timur. Hari ini, saat Anda berbicara, Anda dapat memutuskan hidup atau mati saya dalam 2 atau 3 kalimat. Suatu hari nanti, akan tiba saatnya aku bisa memutuskan hidup atau mati kalian bertiga dengan satu kata. Bahkan jika kalian bertiga adalah ahli terkuat di dunia ini, kalian tidak terkecuali. Ketiga ahli terkuat ini bekerja sama untuk mencegah Xiao Chen dianugerahkan raja. Mereka memunculkan konflik tersembunyi dan ketakutan mereka terhadap nama tertentu. Meskipun penguasa guntur kuat, seseorang yang hidup pada waktu yang sama dengan Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu, budidayanya telah mencapai batas Kaisar bela diri berdaulat. Dia adalah seorang perdana, tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh kultivator biasa. Namun, Thunder Sovereign kini menghadapi 3 ahli absolut yang juga merupakan primes. Selain itu, salah satunya adalah penguasa dewa meninggalkan surga, seseorang yang memanfaatkan kekuatan iman. Akan sulit jika tidak ada tekanan apapun. Haha, 3 orang perkasa takut terhadap Kaisar Biru Langit hingga mereka mempersulit seorang anak kecil. Apakah kamu benar-benar tidak takut dunia mencemoohmu? Tawa yang jelas terdengar, seorang pria cantik dan anggun datang dari belakang istana Dewa Bela Diri. Segera, semua pembudidaya Vien Rache mengenali siapa dia. Itu adalah Raja Rubah Roh, ahli terkuat dari domain Vien, salah satu dari 5 ahli terkuat di benua Kunlun. Demikian pula, dia adalah Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Masalah ini sangat penting sekarang. 5 pesilat ahli terkuat di benua Kunlun semuanya muncul demi upacara penganugerahan raja oleh satu orang. Tanpa ragu, kemunculan Raja Rubah Roh mengurangi tekanan pada penguasa guntur. Sekarang kedua belah pihak sedikit lebih seimbang, tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap yang lain. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyangka Raja Rubah Roh akan muncul pada akhirnya dan membalikkan keadaan. Spirit Fox King, biarpun kamu ada di sini, tidak ada gunanya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa dianugerahkan raja. Saya tidak akan mengizinkan kemunculan Kaisar Azure lainnya. Saat penguasa Dewa Pengabaian Surga berbicara, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Penghukum Mayat mengambil langkah maju. Berdasarkan sikap mereka, mereka jelas ingin memaksakan diri. Jika demikian, Anda bisa mencobanya. Saya tidak keberatan bermain sampai akhir sebelum bencana iblis tiba. Suara gemuruh dan gemuruh terdengar sekali lagi. Suara penguasa guntur mengguncang langit. Petir turun dan mengoyak ruang, menciptakan banyak air mata hitam pekat yang sangat menakutkan.
Sikap tegas dari penguasa guntur melampaui ekspektasi, membuat penguasa dewa yang meninggalkan surga merasa tercekik. Apa yang kami takuti bertiga? Saya tidak percaya tubuh aslinya ada di sini. Saya juga tidak percaya bahwa ketiga guru suci akan memilih untuk bertindak melawan kita. Itu hanyalah seorang lelaki tua yang busuk. Lihat kalian semua, sangat takut padanya. Dewa surga yang menghukum mayat merasa sangat menghina. Dia berkata dengan suara dingin, serang saja. Kami memiliki peluang menang 80%. Meskipun Dewa Penghukum Mayat Surga memerintahkan untuk menyerang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukannya. Bagaimanapun, pada akhirnya, ini hanyalah taktik negosiasi. Dia masih merasa agak berhati-hati. Bahkan jika mereka tidak membunuh Xiao Chen, mereka setidaknya akan memaksa penguasa guntur untuk membatalkan gelar Raja Naga Azure. Kalau begitu, cobalah menyerang. Tepat setelah Thunder Sovereign berbicara, suasana di Tianwu Plaza segera berubah sangat berbeda. Beberapa orang sudah mulai menyelinap pergi, takut akan terjadi pertempuran hebat. Jika mereka ikut terkena dampaknya, itu saja. Tepat ketika suasana menjadi sangat tegang, ketika Kaisar Bela Diri yang berdaulat mulai bosan berbicara, matahari besar turun dari langit di atas, disertai dengan kekuatan Kaisar yang membuat orang teringat pada kata-kata, langit agung yang agung. Cloning wasiat yang tidak lebih lemah dari 5 Kaisar Bela Diri berdaulat terkuat yang muncul. Cloning ini menunjukkan senyuman serius dan tegas saat ia perlahan terbang bersama matahari. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada ahli lain yang tidak lebih lemah dari 5 Kaisar Bela Diri terkuat di benua Kunlun? Saat orang ini muncul, dia menimbulkan keributan besar. Orang ini tidak hanya merusak keseimbangan di sini tetapi juga keseimbangan antara faksi di benua Kunlun. Cloning wasiat yang tiba-tiba terwujud memancarkan kekuatan Perdana Kaisar yang tidak lebih lemah dari 5 ahli terkuat. Xiao Chen juga menganggap ini agak aneh. Orang ini memberi Xiao Chen rasa keakraban. Hal ini terutama terjadi pada kekuatan langit tertinggi di bawah matahari. Mungkinkah itu Master Sekte? Xiao Chen bertanya-tanya, tidak berani memastikan. Ada kata lain di depan Supreme Sky, Agung. Grand Supreme Sky, ini berarti ekstrim dan tertinggi tanpa ada yang lebih tinggi darinya. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Langit Tertinggi juga mengalami masa kejayaannya. Master Sekte pendiri meninggalkan kitab suci Langit Agung. Teknik kultivasi ini memungkinkan seorang kultivator untuk mewujudkan dirinya sebagai Dao Surgawi, untuk menjalankan Dao atas nama surga. Namun, teknik budidaya ini terlalu samar untuk dilihat. Sejak pendiri Sekte Master, tidak ada orang lain yang berhasil mempraktikkannya. Untungnya, sang pendiri juga dianggap tak tertandingi pada masanya, dan ia berhasil meninggalkan banyak teknik budidaya dan teknik bela diri, semuanya sangat berharga. Oleh karena itu, meskipun tidak ada yang berhasil mengolah kitab suci Langit Agung, sekte tersebut tidak mengalami kemunduran. Itu tetap menjadi sekte peringkat 9 puncak, diwariskan selama puluhan ribu tahun tanpa dihancurkan. Sekarang, sekte langit tertinggi memperoleh keberuntungan yang lebih besar lagi, yang menghasilkan elit-elit untuk sekte tersebut dalam jumlah besar, cukup untuk menyalip tanah suci. Sekarang ia berada di garis awal untuk menjadi sekte berdaulat. Yang tidak dimiliki oleh sekte langit tertinggi hanyalah Kaisar Bela Diri berdaulat dan Vena Roh Raja. Jika orang di langit itu benar-benar seorang Ying Songtian yang berhasil mengembangkan kitab suci Langit Agung dan menjadi Kaisar Bela Diri berdaulat, maka akan terjadi perubahan besar di wilayah Tianwu, yang akan mengubah seluruh benua Kunlun sebagai hasilnya. Dengan 2 Kaisar Bela Diri Perdana berdaulat, domain Tianwu mungkin bisa melawan ras dewa, yang memiliki 3.000 patung dewa. Hasil dari pertarungan seperti itu tidak pasti. Saat orang yang mendekat turun, penampilannya tertutup oleh kabut putih yang tidak bisa ditembus. Namun, Xiao Chen mengenali siluet dan sosok itu sebagai milik Kaisar Langit Tertinggi, yang ia kenal. Hei, Master Sektemu itu benar-benar telah dianugerahkan seorang raja. Dia benar-benar mendapatkan kekuatan seorang perdana ketika dia baru saja maju ke Kaisar Bela Diri berdaulat. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Suara Ao Jiao muncul di benak Xiao Chen, membenarkan tebakannya. Xiao Chen bertanya dalam hati, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tentu saja, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya menyuruh Anda menerima tawaran Sekte Langit Tertinggi? Dia tidak lebih lemah dari Sang Mu di masa lalu. Saat itu, ketika Sang Mu maju ke Sovereign Martial Emperor, dia juga segera memiliki kekuatan seorang perdana. Sayangnya, yang dia tantang adalah Thunder Sovereign, dan dia kalah. Xiao Chen tidak bisa menahan rasa iri di hatinya. Kemajuan semacam itu benar-benar dianugerahkan kepada raja. Dia masih jauh dari itu. Namun, selama dia bisa mempertahankan gelar Raja Naga Azure dan mengumpulkan keberuntungan tertinggi dan meningkatkannya menjadi Kaisar Naga Sejati, dia pasti akan mengambil langkah ini cepat atau lambat. Ying Songtian, Dewa Surga yang menghukum mayat merasa itu aneh. Surga meninggalkan Dewa Penguasa dan Raja Hantu Gunung Timur juga merasa tidak percaya. Ying Songtian belum berhasil maju ke Sovereign Martial Emperor selama 1000 tahun, namun,
ketika dia melakukannya, dia segera maju ke perdana. Bakat macam apa Ying Songtian itu? Meskipun prime seperti itu tidak dapat bersaing dengan prime-prime lama ini dalam waktu sesingkat itu, dia masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuatannya. Dengan satu lagi Ying Songtian selain penguasa guntur dan Raja Rubah Roh, mustahil pihak lain bisa menyentuh Xiao Chen. Mereka tidak mendapat keuntungan sama sekali. Divine Sovereign, lupakan saja masalah ini kali ini. Baik Anda dan saya tahu bahwa bencana iblis yang akan datang ini akan menjadi luar biasa. Tidak ada gunanya mengalami konflik internal. Tepat pada saat ini, dua sosok muncul di belakang Ying Songtian. Sabre Sovereign, Wu Xiaotian, berdiri tegak, memegang senjata ilahi miliknya, Coiling Monarch Time Sabre. Penguasa pedang, Liu Xiaoyun, tiba sambil memegang senjata ilahi miliknya, pedang luar angkasa cakrawala merah. Kedua orang ini berdiri di belakang Ying Songtian, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dengan jelas menunjukkan pendirian mereka. Meskipun pedang-pedang dua penguasa lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Berdaulat biasa, mereka masih jauh dari bilangan prima. Namun, ketika keduanya bekerja sama, bahkan seorang prime pun harus waspada. Sekarang, sepertinya keadaan telah berubah. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak hanya kehilangan keuntungan, tetapi dia bahkan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, faksi penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak akan memiliki peluang untuk menang. Angin bertiup dan awan berkumpul di atas kota Tianwu. Hampir semua ahli terkuat di benua Kunlun telah berkumpul. Siapa yang menyangka bahwa upacara penganugerahan Raja Manusia akan menggerakkan seluruh dunia daratan Kunlun, bahkan hampir mengubahnya. Dari semua orang yang dianugerahkan Raja, hanya Xiao Chen yang bisa menyebabkan situasi seperti itu. Apakah kamu masih tidak akan enyahlah? Apakah kamu pikir kamu tidak terus mempermalukan dirimu sendiri dengan berdiri di sini? Sepanjang sejarah Primes, hanya kalian bertiga yang berani menekan junior. Suara gemuruh itu kembali mengguncang langit. Suara kasar penguasa guntur terdengar sekali lagi, kali ini penuh dengan rasa jijik. Thunder Sovereign, mari kita lihat berapa lama kamu bisa hidup. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindungi orang ini. Suara penguasa surga meninggalkan dewa bergetar karena marah. Dengan bangkitnya Kaisar Biru Langit yang kedua, rencana besarnya untuk ras dewa yang menguasai dunia Kunlun akan tertunda secara signifikan. Hahaha, Kitian kecil, ketika aku dianugerahkan raja, kakekmu bahkan belum lahir. Karena kamu berani berbicara kepadaku seperti itu, kamu tidak perlu kembali hari ini. Berasal dari Istana Dewa Bela Diri, tawa penguasa guntur bagaikan ribuan petir yang saling bertabrakan. Langit segera menjadi seperti air terjun, riam retakan di angkasa. Palu petir berwarna merah yang berkedip-kedip dengan naskah jimat Phoenix surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju klon kehendak surga meninggalkan dewa penguasa. Palu ilahi guntur darah Phoenix. Ekspresi penguasa dewa yang meninggalkan surga sedikit berubah. Dia dengan cepat memindahkan gambar bangsa dewa ke bawahnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa citra bangsa dewa telah berhenti mematuhinya. Dengan satu pandangan, Istana Dewa Bela Diri yang tak terbatas, halus, dan sangat luas tiba-tiba terbangun. Pertama-tama, Istana Dewa Bela Diri di depan mata semua orang adalah harta karun Kaisar Purba. Mungkin negara dewa bisa mengalahkannya. Namun, ini hanyalah sebuah gambar, tidak ada cara baginya untuk menang. Itu hanya kloningan wasiat. Jadi bagaimana jika kamu membunuhnya? Apapun yang Anda lakukan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa umur Anda tidak banyak lagi yang tersisa. Hahaha. Surga meninggalkan dewa penguasa tertawa keras dengan kepala dimiringkan ke langit. Kemudian, Phoenix Blood Thunder Divine Hammer menghancurkan klon wasiatnya. Seketika, citra bangsa dewa runtuh. Jeritan menyedihkan terdengar saat berkas cahaya merah berubah menjadi bola api besar yang jatuh ke tanah seperti meteor. Spirit Fox King dan Ying Songtian keduanya bertindak untuk mencegah bola api merah ini mendarat. Jika tidak, seluruh kota Tianwu akan berubah menjadi puing-puing. Xiao Chen menyaksikan tanpa memalingkan muka, pemahamannya tentang senja dewa tinju ilahi surga segudang meningkat ke tingkat lain saat ia memperoleh lebih banyak pemahaman. Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga pergi dengan tenang. Kehilangan klon wasiat tidaklah sesederhana yang dibayangkan oleh penguasa dewa yang meninggalkan surga. Tidak peduli apapun, tubuh utamanya masih akan terpengaruh. Xiao Chen, hari ini, aku secara resmi menganugerahkanmu Raja Naga Azure. Apakah kamu menerima? Setelah penguasa guntur mengambil palu ilahi guntur darah Phoenix, suaranya bergema lagi. Kali ini, dia mengarahkan pertanyaan kepada Xiao Chen. Seberkas cahaya datang dari langit yang gelap dan mendarat di Xiao Chen. Hal ini menarik perhatian semua orang pada adegan ini. Penguasa guntur secara pribadi muncul untuk menganugerahkan Xiao Chen Raja Naga Azure. Ini adalah berita yang mengejutkan. Semua orang menahan napas saat mereka memperhatikan pemuda dalam cahaya yang memperlihatkan ketajaman dan keagungannya. Terima kasih banyak karena Thunder Sovereign menganugerahkanku Raja.
Xiao Chen sangat berterima kasih dan bersedia menerima gelar Raja Naga Azure. Hahaha, besar, gelar Azure Dragon King telah muncul kembali setelah 10.000 tahun. Ini adalah hal yang menggembirakan. Mulai hari ini, Xiao Chen adalah Raja Naga Azure generasi berikutnya, Raja Naga Azure dari Istana Dewa Bela Diri, Domain Tianwuku, Raja Naga Azure dari seluruh ras manusia. Tepat setelah penguasa Guntur berbicara, awan petir di langit tersebar, dan sinar matahari bersinar sekali lagi. Badai salju bunga surgawi 7 warna terus turun. Bunga surgawi ini adalah esensi energi paling murni di dunia, mencapai tingkat 7 warna. Mereka disebarkan oleh penguasa Guntur menggunakan budidayanya sendiri, sangat berbeda dari gambar kembang api. Berdasarkan betapa semarak dan gigihnya bunga surgawi 7 warna itu, yang bertahan lama, kedalaman budidaya penguasa Guntur terlihat jelas. Seketika, banyak petani bersorak dan melayang ke udara. Kemudian, mereka mulai berebut banyak bunga surgawi 7 warna. Seluruh alun-alun menjadi ramai. Hehe, kakak akhirnya berhasil dianugerahkan raja. Kakak Kong Yuan, kakak Yuan Su, cepat, pergi dan bantu si Chen mengambil beberapa bunga. Xiao Bai tertawa gembira. Kemudian, dia menarik Kong Yuan dan Yuan Su untuk membantunya mengumpulkan bunga surgawi. Kong Yuan dan Yuan Su menurut tanpa daya. Penguasa Guntur sendiri telah mendukung kemunculan kembali Raja Naga Azure. Saat matahari cerah bersinar, bunga-bunga surgawi berjatuhan, membanjiri tempat itu dengan banyak warna. Jalan ini sangat sulit. Xiao Chen telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melemahkannya dan membuatnya merasa pahit. Sekarang, semuanya berakhir dengan sempurna. Xiao Chen melihat sosok yang dikenalnya di udara, mengingat senyuman semua orang. Lalu, dia juga tersenyum. Perjalanannya masih panjang. Berakhirnya penganugerahan raja hanyalah awal dari jalan menuju perdana. Namun, Xiao Chen memendam harapan. Dia rela bekerja keras dan menanggung segala macam kesepian. Suatu hari, dia akan mendaki ke puncak. Dia tersenyum gembira seperti sekuntum bunga, seperti hari ini ketika bunga surgawi turun dan matahari yang cerah bersinar. Bahkan lagu yang paling menakjubkan pun telah berakhir. Bunga surgawi yang tak ada habisnya ini sebenarnya tidak ada habisnya. Ketika lagu berakhir, ketika bunga-bunga berhenti berjatuhan, upacara penganugerahan raja yang ramai mulai berakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar Tianwu Plaza, di sebuah gedung tinggi, Xiao Jue telah membersihkan kotoran di tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Saat dia melihat bunga-bunga surgawi yang tersebar dan melihat Xiao Chen memberi hormat dengan tangan ditangkupkan sambil mengirim berbagai pembudidaya, dia merasakan segala macam kepahitan. Apakah ada yang ingat bahwa ketiga guru suci telah mempersiapkan upacara penganugerahan raja untuk Xiao Jue? Di dalam ruangan itu ada orang lain, ayahnya, Xiao Zun. Dia duduk di meja sendirian, minum anggur. Ekspresinya tidak bisa dipahami. Ayah, bukankah guru suci mengatakan bahwa penguasa Guntur tidak akan muncul? Kenapa dia masih keluar pada akhirnya? Xiao Jue bertanya dengan gigi terkatup, mengepalkan tinjunya. Xiao Zun berkata dengan acuh tak acuh, ya, jika Xiao Chen gagal dianugerahkan raja, tentu saja, penguasa Guntur tidak akan muncul. Sudahlah, jangan memikirkan hal ini. Adapun gelar Raja Macan Putih, guru suci akan tetap memberikannya kepadamu. Namun, yang saya inginkan bukan sekadar gelar. Xiao Jue berkata dengan gigi terkatup. Xiao Zun bergumam ragu-ragu dengan ekspresi agak sedih, pulihkan dulu lukamu. 3 guru suci akan menemui Anda secara pribadi. Ingatlah penghinaan mulai hari ini. Untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus melakukan upaya yang sesuai. Xiao Jue terkejut, menunjukkannya di wajahnya. Ketiga guru suci akan menemuinya secara pribadi. Guru suci adalah eksistensi tertinggi di Tanah Suci. Bahkan sebagai Holy Sion, dia jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sekarang, ketiga guru suci akan menemuinya bersama. Mungkinkah masih ada peluang untuk membalikkan keadaan? Jangan terlalu banyak berpikir. Masalah Xiao Chen dianugerahkan raja sudah ditetapkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Satu-satunya yang bisa berubah adalah diri Anda sendiri. Ini adalah kesempatan bagi Anda, pegang dengan benar, kata Xiao Zun sebelum pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Tianwu Plaza, Ao Jiao tidak lagi mengendalikan tubuh Xiao Chen. Dia telah kembali ke cincin roh abadi dan tinggal di sana. Hanya ketika dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri barulah dia menyadari betapa parahnya luka yang dia alami. Serangan terakhir di Wuk benar-benar putus asa dan kejam. Bahkan dengan tubuh petapa peringkat 4 Xiao Chen, dia menderita luka parah dan berada di ambang kematian, benar-benar melemah. Jika bukan karena Ao Jiao yang tiba-tiba terbangun, jalan Xiao Chen untuk dianugerahkan raja akan berakhir di sana. Xiao Chen merentangkan tangan dan kakinya. Dia merasa bahwa tanpa setidaknya setengah bulan untuk memulihkan diri, tubuhnya tidak akan pulih kembali ke kondisi puncak. Ini adalah tanah pemberianmu dan medali rajamu. Pria tua berpakaian hitam itu melangkah maju dan menyerahkan peta serta medali kepada Xiao Chen.
Kemudian, dia segera menghilang, takut Xiao Chen akan mempersulitnya. Xiao Chen tersenyum tanpa mempedulikannya. Dia tidak terburu-buru untuk melihat di mana tanah yang dianugerahkannya berada. Kemudian, dia menaiki kapal perang Supreme Sky Sect bersama dengan Sui Lingling. Saya akan meluangkan waktu untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Kakak senior, tolong bantu saya untuk menolak kunjungan apapun untuk saat ini. Cegah mereka menggangguku, kata Xiao Chen segera setelah dia naik. Sui Lingling mengangguk dan memanggil seseorang untuk membawa Xiao Chen ke ruang pemulihan kapal perang. Setelah memakan waktu setengah hari, Xiao Chen berhasil menekan semua lukanya tanpa menghalangi mobilitasnya. Setelah kulitnya pulih, dia mengeluarkan peta di mana tanah yang dianugerahkannya berada. Ketika dia melihat lokasi yang digambarkan di peta, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Apa yang salah? Apakah tanah yang diberikan terlalu kecil? Atau apakah tidak ada sumber daya? Apa itu? Ao Jiao bertanya dari cincin roh abadi. Tidak, lihat sendiri. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dan melihat ke peta. Peta itu terbuat dari bahan ilahi yang berharga. Formasi yang diukir di atasnya menunjukkan topografi tempat tersebut. Dengan berpikir, pemirsa dapat menggerakkan peta dan mengubah orientasinya, itu bahkan lebih nyaman daripada peta elektronik kehidupan Xiao Chen sebelumnya. Tatapan Ao Jiao berhenti pada titik merah yang menunjukkan tanah yang dianugerahkan. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya ketiga guru suci masih memainkan beberapa trik dan melemparkanmu jauh-jauh. Tempat yang ditunjukkan peta sebenarnya bukan di domain Tianwu. Sebaliknya, ia melewati domain Primal Chaos dan bahkan Chaotic Demonic Sea. Itu berada di salah satu pulau di Samudera Langit Berbintang yang disebut Pulau Bintang Langit. Pulau ini cukup luas, tidak lebih kecil dari seluruh provinsi di domain Tianwu. Ada juga beberapa pulau tambahan lainnya, yang memperluas batas wilayahnya. Tidak ada kekurangan Spirit Veins di pulau itu. Beberapa bahkan bisa menghasilkan batu roh. Ini tidak terlalu buruk. Faksi besar seperti Istana Dewa Bela Diri memiliki wilayahnya sendiri di Langit Berbintang. Mereka secara alami juga memiliki wilayah di Samudera Langit Berbintang. Namun, Xiao Chen tidak menyangka ketiga guru suci akan melemparkannya sejauh ini. Namun demikian, ini juga baik-baik saja. Ini berarti Xiao Chen tidak perlu bertemu dengan mereka dan dapat berkembang dengan damai. Dengan sumber daya yang ia peroleh dari upacara penganugerahan raja, ia bahkan bisa mengembangkan lahan terpencil. Dia bisa menggunakan tempat ini sebagai fondasi gerbang naga. Secara kebetulan, menurut berita Long Fei, ada tahta di lautan langit berbintang juga. Lebih jauh lagi, seperti kata pepatah, naga bersembunyi di kedalaman. Ini adalah tempat dengan harta karun rahasia paling banyak yang mengandung jiwa naga. Itu aneh. Sebidang tanah ini adalah harta karun. Meskipun jauh dari domain Tianwu, ketiga guru suci tidak akan membiarkanmu memilikinya secara cuma-cuma, kata Ao Jiao dengan bingung setelah menatap peta dalam waktu lama. Xiao Chen mengambil kembali peta itu dan berpikir keras. Dia setuju dengan logikanya. Setelah dia membuat tiga tanah suci sangat malu, bagaimana mereka bisa membiarkan dia mendapatkan keuntungan seperti itu? Karena gelar raja sudah ditetapkan, penguasa guntur tidak akan mudah keluar dari budidaya tertutup. Dia pasti tidak akan menyelidiki terlalu dalam masalah kecil seperti tanah yang dianugerahkan Xiao Chen. Ini memberi kesempatan kepada ketiga guru suci untuk memainkan beberapa trik. Mungkin aku harus pergi dan bertanya pada kakak senior pertama. Mungkin dia punya informasi tentang itu. Xiao Chen, bolehkah aku masuk? Saat Xiao Chen memikirkan tentang Sui Lingling, ketukannya datang dari luar pintu. Dia tersenyum tanpa sadar. Kemudian, dia meminta Ao Jiao untuk membuka pintu. Ini adalah pertama kalinya Sui Lingling melihat Ao Jiao, jadi dia terkejut. Dia memandang Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Jelas, dia tidak mengira dia akan menyembunyikan seorang gadis di sisinya. Terlebih lagi, gadis ini cantik dengan sosok yang berapi-api. Seorang pria dan seorang wanita sendirian bersama di sebuah ruangan, situasi ini sulit untuk tidak disalahpahami oleh Sui Lingling. Baru setelah Xiao Chen menjelaskan, Sui Lingling mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia bertanya padanya tentang keraguannya. Sui Lingling mengambil peta itu dan membacanya dengan teliti. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tempat ini berada di sebelah barat Samudera Langit Berbintang, wilayahnya yang paling kacau. Wilayah ini tidak memiliki penguasa seperti wilayah lain, yang memiliki aliansi Laut Utara atau Istana Astral Cyclic. Namun, kalau memang begitu, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saya merasa masih ada bahaya tersembunyi lainnya. Mengenai spesifiknya, Anda harus pergi ke sana untuk mencari tahu. Sui Lingling juga tidak yakin. Kalau begitu, aku tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Ngomong-ngomong, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Guru baru saja kembali dari berbicara dengan penguasa guntur dan ingin bertemu dengan Anda sekarang, kata Sui Lingling sambil tersenyum saat dia mengembalikan petanya. Ying Zongtian, Perdana Menteri baru di benua Kunlun, telah membawa pedang-pedang dua penguasa ke kota Tianwu dan membantu mengusir dewa penguasa surga yang meninggalkan.
Untuk rasa terima kasih dan logika, Xiao Chen harus menemuinya. Xiao Chen melihat Ying Zongtian, yang telah menunggunya beberapa saat, di haluan kapal perang. Master Sekte mengenakan pakaian berwarna biru dan tampak menyatu dengan Dao. Dia tampak bebas dan tenang, tidak membiarkan kaisar manapun bocor. Ying Zongtian berbalik dan tertawa. Haha, selamat atas penganugerahan Raja. Saya melihat semua kesulitan yang Anda hadapi dalam perjalanan menuju posisi Anda sekarang. Xiao Chen mau tidak mau merasa malu. Master Sekte, penganugerahanmu sebagai Raja adalah penganugerahan Raja yang sebenarnya. Saat Anda maju ke Sovereign Martial Emperor, Anda sudah menjadi perdana. Sekte Master, Anda mungkin satu-satunya yang melakukannya di bagian akhir dari zaman bela diri ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, alih-alih menunjukkan ekspresi bangga, Ying Zongtian tampak sedih. Dia tersenyum pahit dan berkata, sukacita apa yang ada di sana? Dalam hidupku, sejauh ini aku akan melangkah. Setelah bekerja keras selama 1000 tahun, saya masih tunduk pada Dao Surgawi. Gelar rajamu jauh lebih penting daripada gelarku. Kata, Azure Dragon King, mewakili jenis keberuntungan tertentu. Apa sebenarnya? Lihat saja bagaimana surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan yang lainnya bereaksi, dan Anda akan mendapat ide. Xiao Chen hanya tersenyum, tidak berani menjawab. Setelah hening beberapa saat, Ying Zongtian tiba-tiba berkata, setelah kamu pulih, tinggalkan Sekte Langit Tertinggi. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Sekte Master, apa maksudmu? Tentu saja, untuk melepaskanmu, seekor naga besar, ke alam liar. Sekte Langit Tertinggiku tidak dapat menampungmu. Anda memiliki tanah pemberian Anda sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan Anda dapat pergi ke Lingling kapan saja jika Anda membutuhkan bantuan. Xiao Chen mengungkapkan kecurigaan di wajahnya, sangat bingung. Ekspresi wajah terpelajar Ying Zongtian menunjukkan bahwa dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, saya tahu Anda memiliki pertanyaan. Anda bertanya-tanya apa yang saya inginkan dari Anda. Dia benar, inilah yang dipikirkan Xiao Chen. Segala sesuatu di dunia ini berjalan berdasarkan kepentingan. Mengapa Ying Zongtian membantunya tanpa alasan? Kaisar Langit Tertinggi telah banyak membantu Xiao Chen, baik secara terbuka maupun rahasia. Jika bukan karena Kaisar bela diri ini, Xiao Chen akan mati dengan sangat menyedihkan beberapa kali lipat. Sejak zaman kuno, di balik setiap bakat luar biasa yang meningkat, ada pelindung. Aku adalah pelindungmu. Keinginanku berbeda dengan keinginan orang lain. Karena domain Vian sedang menurun, Raja Rubah Roh ingin menggunakan putri angkatnya untuk mendapatkan koneksi denganmu. Pedang-pedang dua penguasa tidak ingin ada konflik internal, mengingat bencana iblis yang akan datang. Thunder Sovereign melakukannya karena sebuah janji. Sedangkan aku hanya punya satu keinginan. Jika suatu hari kamu melampaui kultivasiku saat ini, beritahu aku jika ada dewa bela diri setelah perdana. Apakah memang ada alam dewa bela diri setelah prime? Bahkan seseorang sekuat Ying Zongtian tidak tahu apakah ada dewa bela diri atau tidak. Xiao Chen tersenyum sendiri. Apakah benar-benar tidak ada dewa perang? Sambil tersenyum, Ying Zongtian berkata, mereka seharusnya ada. Namun, tak seorang pun di dunia ini yang pernah melihat dewa bela diri sebelumnya. Tidak ada catatan yang jelas. Apa yang kita miliki hanyalah beberapa legenda yang tidak berdasar. Mereka tidak terlalu persuasif, atau setidaknya, saya tidak mempercayainya. Sekte Master, Anda adalah bakat luar biasa, tetapi Anda tidak dapat menerobos ranah Kaisar bela diri. Mengapa Anda yakin saya akan melakukannya? Xiao Chen bertanya, merasa bingung. Ying Zongtian berpikir sejenak sebelum tersenyum dan menyarankan, karena kamu adalah keturunan Kaisar Biru Langit. Karena nama Kaisar Azure. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Azure, pada akhirnya dia tetap mati, balas Xiao Chen agak tak berdaya. Ying Zongtian tersenyum tanpa menjawab. Setelah beberapa saat, dia memberikan Xiao Chen sebotol pil obat. Ini 10 pil esensi surgawi. Ini adalah pil obat tingkat raja. Mengingat kekuatan tubuh Anda, jika Anda memakan pil ini, luka Anda akan pulih lebih cepat. Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamat kecil dariku. Xiao Chen membuka botol dan mengendus aromanya. Lalu, dia langsung menelan pil. Organ dalamnya langsung merasakan sensasi sejuk. Sel-selnya yang rusak dan meridiannya yang robek semuanya sembuh dengan sangat cepat. Deskripsi Ying Zongtian sangat meremehkan. Di mana tanah yang diberikan istana Dewa Bela Diri kepadamu? Pulau Bintang Surgawi. Ketika Ying Zongtian mendengar kata, Pulau Bintang Surgawi, dia berpikir sejenak sebelum tersenyum. Pulau Bintang Surgawi, itu sangat jauh. Tempat itu sangat kacau. Bagaimana kalau aku mengirim penatua tertinggi bersamamu? Semua tetua tertinggi dari Sekte Langit Tertinggi setidaknya adalah Kaisar Semu. Beberapa yang kuno bahkan adalah Kaisar Bela Diri. Kecuali sekte tersebut berada dalam masalah besar, mereka akan berkultivasi dengan getir. Terima kasih banyak, Master Sekte.
Xiao Chen bersukacita. Dia masih tidak tahu apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di Pulau Bintang Surgawi. Jika dia memiliki kaisar semu yang membantunya, pasti dia akan memiliki waktu yang lebih mudah. Ying Zongtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kamu sudah bukan lagi anggota Sekte Langit Tertinggiku. Jika kamu tidak meremehkannya, panggil aku Kakak Ying. Kalau begitu, terima kasih banyak, Kakak Ying. Jika saya, Xiao Chen, cukup beruntung di masa depan untuk menembus Prime, saya pasti akan membalas kebaikan ini. Xiao Chen awalnya terkejut. Jika dia mengenali Ying Zongtian sebagai kakak laki-lakinya, hubungan itu akan menjadi keuntungan besar. Namun, dia adalah orang yang santai. Adapun Ying Zongtian, dia jelas bukan salah satu ahli yang terpaku pada senioritas, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagus, aku akan menunggumu. Sebuah cahaya muncul di mata Ying Zongtian. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke arah Xiao Chen. Xiao Chen membalas dengan cara yang sama. Memukul telapak tangan sebagai sumpah, ini adalah janji antar manusia. Suatu hari nanti, mereka akan mengetahui apakah memang ada dewa perang di dunia. Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Ying Zongtian adalah orang yang begitu murni dan berpikiran tunggal. Sejak awal, dia dengan keras kepala berpegang teguh pada pendiriannya, berdiri di belakangmu, semua hanya karena satu alasan ini. Setelah Xiao Chen kembali ke ruang penyembuhan, Ao Jiao hanya bisa menghela nafas. Memang benar, dibandingkan dengan orang lain, dedikasi Ying Zongtian terhadap pemikirannya cukup murni, membuat orang lain menghormatinya dengan tulus. Setelah mengonsumsi pil esensi surgawi, Xiao Chen menemukan bahwa lukanya sembuh lebih cepat dari yang diharapkannya. Dalam waktu kurang dari 3 hari, penyembuhannya akan selesai. Dia tidak yakin apakah ini disebabkan oleh pil obat tingkat raja atau karena tubuh fisiknya yang kuat. Karena dia tidak lagi harus fokus pada pemulihan, sudah waktunya dia melakukan sesuatu yang lain. Sekarang setelah upacara penganugerahan raja selesai, tentu saja, hal yang paling penting adalah menginventarisasi hadiah ucapan selamatnya. Hadiah pertama adalah dari kakak senior pertama Xiao Chen, Mutiara Es Surgawi, harta berharga yang memungkinkan seseorang memahami kehendak es langsung setelah mengonsumsinya. Xiao Chen terutama memupuk keinginan guntur. Namun, untuk sesuatu seperti wasiat, jelas, semakin banyak, semakin baik. Tambahan es akan membuat kekuatan tempurnya lebih komprehensif. Di masa depan, jika dia menemukan teknik pedang atau teknik budidaya jenis es apapun, dia tidak perlu menjualnya. Dia hanya bisa mempraktikkannya. Setelah ini adalah hadiah luar biasa dari Xiao Bai. Itu adalah Vena Roh Kudus. Jelas, dengan budidaya Xiao Chen saat ini, dia belum mencapai tingkat di mana dia dapat mengkonsumsinya. Namun, dia bisa menggunakan Vena Roh Kudus di tanah yang dianugerahkannya. Itu dan 30 Vena Roh Puncak yang tersisa akan sama dengan akumulasi beberapa sekte peringkat 9 yang lebih lemah. Dengan cara ini, siapapun yang ingin pergi ke Heavenly Star Island tidak akan rugi dalam transfer tersebut. Selanjutnya adalah hadiah dari Ye Chen, tulang punggung naga sejati sepanjang 200 meter. Hadiah ini benar-benar mengejutkan Xiao Chen saat itu. Jika ini bukan Raja Naga Sejati, maka ia tidak jauh dari itu. Xiao Chen mengetuknya dan menemukan bahwa sumsum naganya masih utuh. Dia langsung bersukacita. Masalah lama yang mengganggu Xiao Chen mungkin terpecahkan berkat sumsum naga ini. Kekuatan Xiao Chen sudah mencapai 5 kekuatan naga sejak lama. Dengan menggunakan Deities Descending untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, secara teori, dia bisa mencapai 50 Dragon Force. Seberapa kuat sebenarnya 50 kekuatan naga? Itu adalah sesuatu yang akan menyakiti bahkan Kaisar Semu. Bahkan Martial Sage tingkat Grandmaster yang kuat dari generasi yang sama akan meledak dengan satu pukulan. Sayangnya, tubuh fisik Xiao Chen tidak mampu menopangnya. Paling-paling, dia hanya bisa meledak dengan 20 kekuatan naga. Terlebih lagi, satu-satunya akibat adalah tubuhnya meledak dan dia sekarat. Bahkan sebelum Xiao Chen sempat memukul, dia akan meledak akibat tindakannya sendiri. Namun, sekarang dia memiliki begitu banyak sumsum naga, segalanya menjadi berbeda. Seberapa efektifkah sumsum naga? Dia sudah mengalami hal ini sebelumnya. Saat dia memurnikan sumsum naga di tulang belakang, tubuh fisiknya akan tumbuh lebih kuat. Mungkin saja dia bisa mengeluarkan 50 kekuatan naga. Tatapan Xiao Chen beralih dan menemukan lukisan gunung dan sungai yang indah. Ini adalah peralatan abadi yang legendaris. Setelah memeriksa lukisan gunung dan sungai indah dengan cermat, dia sedikit kecewa karena lukisan itu tidak lengkap. Ada sudut yang hilang dari lukisan itu, jadi kekuatannya jauh lebih rendah. Namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi nilai lukisan tersebut. Itu masih merupakan harta karun yang sangat langka. Jika dia menjualnya, dia bisa mendapatkan puluhan juta koin astral hitam. Selanjutnya adalah hadiah ucapan selamat dari King Cheng, Yao Yan, Ying Qiong, dan yang lainnya. Setelah menginventarisasinya, harus dikatakan bahwa nilai semua hadiah yang diterima Xiao Chen mencapai tingkat yang sangat mengerikan.
Semua ini akan menggoda kaisar semu manapun. Siapapun yang merampokmu akan langsung menjadi kaya. Semua ini adalah benda berharga, kata Ao Jiao sambil menghela nafas. Xiao Chen tersenyum dan tidak menyangkalnya. Seberapa kaya dia sebenarnya? Kekayaan di tangannya setara dengan sekte peringkat 8. Apa ini? Ao Jiao bertanya ketika dia menemukan lukisan biasa di antara banyak hadiah ucapan selamat Xiao Chen. Dia merasa itu agak aneh. Bahkan hadiah yang diberikan teman lama Xiao Chen, orang-orang seperti Feng Xingsheng, Yue Chenxi, dan Gong Yangyu, tidaklah biasa seperti ini. Lukisan itu kebanyakan dibuat dalam dua warna, hitam dan putih. Di ujung lautan kepahitan di luar jembatan ketidakberdayaan adalah seorang pria berpakaian biru yang memandangi jalan reinkarnasi yang rusak, menampilkan pemandangan punggungnya yang sangat melankolis. Ao Jiao berkata, ini aneh. Adegan ini tidak aktif. Di Yellow Springs, hanya ada warna hitam dan putih. Mengapa pakaian orang ini berwarna biru? Karena orang ini adalah Kaisar Biru Langit, jawab Xiao Chen dengan tenang. Dia pernah melihat lukisan Kaisar Azure menggambar pedang dan lukisan berdiri tinggi melihat jauh Kaisar Azure sebelumnya, jadi dia segera mengenali pandangan belakang orang berpakaian biru itu dengan satu pandangan. Siapa yang memberikan lukisan ini? Aku tidak tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia pernah mengalami jalur reinkarnasi yang rusak sebelumnya. Ketika dia pergi ke sana, dia menyelesaikan keasyikan di hati King Cheng, dan juga keasyikannya sendiri. Ia tidak mengetahui siapa yang memberikan lukisan tersebut atau apa maksud pemberinya. Sebenarnya, Xiao Chen memiliki jawaban yang samar-samar di dalam hatinya. Ia menebak identitas pemberinya, namun ia tidak berani memastikannya. Sepertinya ada catatan di dalam lukisan itu, kata Ao Jiao tiba-tiba. Ada catatan di lukisan itu. Saat itu, ada banyak perhatian yang tertuju pada Xiao Chen, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk memeriksa lukisan ini dengan cermat, hanya melihatnya sekilas. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ao Jiao, dia merasa bersemangat. Dia memperluas rasa spiritualnya. Memang benar, ada selembar kertas yang sangat tipis terjepit di lukisan itu. Ketika dia dengan hati-hati mengeluarkannya, dia melihat sebuah catatan yang berbunyi. Selamat, Saudara Xiao, karena telah dianugerahkan Raja. Jika Anda punya waktu, jika Anda ingin mengetahui asal-muasal lukisan ini, saya akan menunggu Anda di penginapan terbesar di Supreme Sky City. Ao Jiao bingung. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak menandatanganinya? Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan catatan itu. Kini, dia yakin siapa yang mengirim lukisan itu. Apakah tebakan Xiao Chen benar atau tidak, dia akan tahu kapan dia tiba di Supreme Sky City. Provinsi Tengah adalah beberapa provinsi lain yang jauh dari Provinsi Langit Tertinggi. Bahkan dengan kapal perang Sekte Langit Tertinggi, mereka harus terbang terus-menerus selama 7 hari untuk bergegas kembali. Bahkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat tidak akan menempuh jarak ini dalam satu penerbangan. Konsumsi energinya akan terlalu tinggi dan memakan waktu setidaknya 10 hari. Seorang sage bela diri tingkat tinggi akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk bergegas, sage bela diri kelas rendah, 3 bulan, dan martial monarch, setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun. Xiao Chen memikirkan masa lalu. Ketika dia pertama kali meninggalkan Sekte Langit Tertinggi, dia membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk melakukan perjalanan melalui Provinsi Hunluo. Kini, dunia ini masih sama, itu tidak berubah. Namun, di matanya, itu menjadi sangat kecil. Ini adalah pandangan dunia yang muncul seiring dengan peningkatan kekuatan. Semakin tinggi dia pergi, dunia akan terlihat semakin berbeda baginya. Xiao Chen bertanya-tanya, apa perbedaan antara pandanganku sekarang dan pandangan Kaisar Bela Diri? Apa bedanya dengan Prime? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari berlalu, luka Xiao Chen sudah sembuh total, dan dia telah mendapatkan kembali kondisi puncaknya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya memberinya suasana yang sangat mengintimidasi. Meskipun dia tidak melakukan apapun setelah pertarungan hebat itu, auranya telah mengalami perubahan yang samar-samar. Setiap gerakan yang dilakukan Xiao Chen memberikan kesan alami seorang Grandmaster. Jika bukan karena wajahnya yang muda, kebanyakan orang akan mengira dia adalah pria berusia 80 atau 90 tahun. Saat ini, ia menunjukkan kultivasi di puncak martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Jika aura ini menjadi lebih alami, dia akan mencapai ambang batas Kaisar Semu. Kaisar Kuasi sudah hampir menjadi Kaisar Bela Diri. Kemanapun mereka pergi, mereka berpengaruh. Setiap tindakan yang mereka lakukan mempunyai dampak yang besar. Seseorang akan kembali ke keadaan aslinya. Suasana seorang Grandmaster akan mulai berubah menjadi aura tingkat yang lebih tinggi, jantung seorang Kaisar, yang tidak lagi dapat dilihat oleh orang lain. Saudara muda Xiao Chen, kita telah sampai di kota langit tertinggi. Anda harus fokus pada semua pemahaman yang Anda peroleh dalam perjalanan ini. Saya akan membantu Anda menangani banyak masalah sepele, kata Sui Lingling kepada Xiao Chen saat kapal perang itu melayang di langit Supreme Sky City.
Banyak hal sepele, pikiran Xiao Chen berpacu secepat kilat. Dia segera menebak apa yang dimaksud Sui Lingling. Dia tidak bisa tinggal di Sekte Langit Tertinggi terlalu lama dan harus memulai perjalanannya ke Pulau Bintang Surgawi dalam waktu dekat. Beberapa murid juga rela pergi bersamanya. Ini seharusnya yang dimaksud oleh Sui Lingling. Kalau begitu, aku akan memaksakan pada kakak senior pertama. Terima kasih sebelumnya. Sui Lingling berkata, Yue Chenxi dan yang lainnya sudah lama membicarakan hal itu kepadaku. Namun, prosedurnya rumit dan ada banyak aturan yang terlibat. Saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Xiao Chen masih merasa khawatir. Saat orang-orang ini pergi bersamaku, aku khawatir sekte ini akan mengalami kerugian besar. Sui Lingling berkata dengan lembut, ini sebenarnya bukan kerugian. Bahkan hingga saat ini, kami belum selesai menggunakan pil obat yang dimurnikan dari darah Anda. Anda menciptakan banyak murid elit untuk sekte ini. Dibandingkan dengan itu bukanlah apa-apa. Ketika Xiao Chen berada di mata air Dewa Embun Surgawi, dia telah menyerap lebih banyak esensinya daripada para jenius dari ras lain, beberapa kali lebih banyak daripada gabungan yang dimiliki ras lain. Berkembangnya Sekte Langit Tertinggi terutama karena dia. Tanpa pil obat yang dimurnikan dari darah Xiao Chen, sekte tersebut tidak akan memiliki begitu banyak murid elit yang maju dengan cepat ke Martial Sage. Penjelasan Sui Lingling membuat Xiao Chen merasa nyaman. Setelah keduanya berpisah, ia langsung menuju penginapan terbesar di kota itu. Supreme Sky City adalah ibu kota provinsi Supreme Sky. Namun, hanya murid sekte yang bisa memasukinya. Adapun di luar kota, selain murid-murid sekte langit tertinggi, sebagian besar orang adalah kultivator dari tempat lain. Kota ini memiliki banyak jalan dan gang yang sangat ramai. Penginapan itu dipenuhi tamu, semua kursi terisi. Itu sangat bising dan keras dengan obrolan. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, ia akan menemukan bahwa semua diskusi terfokus pada upacara penganugerahan raja baru-baru ini. Berita menyebar dengan sangat cepat. Sekarang, seluruh domain Tianwu tahu bahwa Xiao Chen dianugerahi Raja Naga Azure. Berkumpulnya 6 primes membuat berita tentang upacara penganugerahan Raja Xiao Chen semakin tersebar. Seluruh benua Kunlun membahas masalah ini. Setelah 10.000 tahun, ada Raja Naga Azure sekali lagi. Berbagai liku-liku upacara penganugerahan raja yang terjadi satu demi satu mengipasi api ketertarikan hingga kemana-mana. Xiao Chen berdiri di luar penginapan. Jubah birunya berkibar tertiup angin. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Tak lama kemudian, dia akan tahu pasti siapa yang mengirim lukisan mata air kuning. Dia melewati lantai 1 dan lantai 2. Ketika dia sampai di lantai 3, dia berhenti memanjat. Di sana, dia menemukan meja kosong dan duduk sebelum memesan anggur dan makanan. Saat makan, dia tidak menunjukkan rasa cemas. Karena pihak lain mengatakan untuk mencarinya di penginapan terbesar di kota, pihak lain akan memperhatikan Xiao Chen saat dia masuk. Jika itu benar-benar orang yang dicurigai Xiao Chen, orang itu memiliki banyak cara untuk menghindari deteksi. Yang bisa dilakukan Xiao Chen hanyalah menunggu dengan sabar. Haha, saudara Xiao, selamat atas keberhasilannya dianugerahkan raja. Pada suatu saat, semua pelanggan lain di lantai 3 telah pergi. Saat Xiao Chen mengangkat kepalanya, dia melihat seseorang sudah duduk di seberangnya. Orang ini berpakaian biru dan membawa pedang panjang di punggungnya. Senyum riang yang tidak berubah tetap terlihat di wajahnya. Chu Chaoyun. Lukisan Yellow Springs memang berasal dari orang ini. Setelah absen selama bertahun-tahun, Chu Chaoyun masih sama seperti sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia berubah, dia memiliki aura konfrontasi yang tenang. Bahkan sekarang, Xiao Chen masih belum bisa menyelami misteri orang ini. Selama bertahun-tahun mereka tidak bertemu, Chu Chaoyun telah maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster. Namun, meskipun budidaya Xiao Chen telah melonjak pesat, menjadi lebih kuat, ketika dia melihat Chu Chaoyun di dekatnya, dia tidak merasa yakin untuk menang.